Keberhasilan Max Verstappen keluar jadi pemenang pada balapan GP Miami Senin dini hari kemarin memang membuktikan jika Red Bull jauh lebih matang secara mobil serta mental dalam duel perebutan juara dunia musim ini. Mereka mampu selangkah lebih maju ketimbang Ferrari dalam hal pengembangan mobil yang jadi kunci mengapa dalam dua balapan terakhir Red Bull mampu mengungguli rivalnya tersebut. Setelah rangkaian hasil positif yang meyakinkan, pertanyaan baru kemudian muncul. Mengingat pengembangan mobil musim ini sangatlah cepat dan krusial dalam peta persaingan, serta Ferrari sendiri sama sekali belum memasang upgrade di mobil mereka sejak balapan pembuka. Belum lagi, pastinya Red Bull juga pada satu titik akan menghentikan pengembangan mobil RB18 mereka. Sampai berapa lama Red Bull bisa mempertahankan kecepatan dan keunggulannya dari Ferrari? Walaupun Max Verstappen bisa tampil kuat saat balapan, dan jelas punya mobil yang lebih kencang dari Charles Leclerc yang finish di belakangnya, tapi ia sebenarnya menjalani akhir pekan yang tidak begitu mulus. Ia sempat mengalami masalah di sesi latihan bebas hari Jumat atau sesi FP1 dan FP2. Di sesi latihan bebas pertama, mobil Verstappen mengalami masalah overheating di mesinnya. Lalu pada sesi FP2, masalah yang ia hadapi makin mengkhawatirkan, dengan problem di hidrolik serta rem belakang yang terlalu panas. Masalah-masalah tersebut membuatnya hanya bisa mengumpulkan 15 lap saja pada latihan hari Jumat dan memaksa Verstappen untuk mengandalkan feedback dari setup milik Sergio Perez yang menunjukkan jika Red Bull bisa kompetitif di Miami. Pada akhirnya, pembalap Belanda ini berhasil menemukan keseimbangan dan settingan yang pas bagi mobilnya. Walaupun hanya meraih posisi ketiga di kualifikasi, tapi kecepatan mobilnya saat balapan memang tidak bisa dilawan oleh Ferrari dan membantunya mengunci kemenangan ketiganya musim ini. Selain Verstappen, masalah juga sempat melanda rekan setimnya yaitu Sergio Perez di pertengahan balapan. Ketika sedang sibuk menekan dan mengejar Carlos Sainz untuk memperebutkan posisi ketiga, mesin di mobil Perez menunjukkan gejala-gejala aneh. Perez tiba-tiba saja melambat sekitar 4 detik dari waktu sebelumnya dan mengeluhkan jika mobilnya kehilangan power di lurusan. Ia sempat berdebat di tim radio sebab Red Bull mengira jika Perez melambat karena kehilangan slipstream dari Sainz, sebelum akhirnya tim menyadari jika memang terdapat masalah di mobilnya. Menurut Christian Horner, selaku bos tim Red Bull, Perez mengalami masalah di bagian sensor pada salah satu bagian silinder mesinnya. Itu mengakibatkan pembalap Meksiko ini kehilangan kecepatan sampai 10 km per jam di lurusan dan membuatnya terpaut sampai 8 detik dari Sainz yang sebelumnya ia tempel. Meskipun timnya bisa mengatasi masalah tersebut, tapi Perez mengaku kalau mobilnya terasa berbeda setelahnya. Itulah alasan kenapa Perez tidak mampu menyalip Carlos Sainz di fase-fase akhir balapan. Seperti yang kita tahu, jika Perez mendapat kesempatan untuk ganti ke ban medium saat periode safety car untuk membantunya mengejar duo Ferrari di depannya. Tapi karena masalah tersebut, ia tidak mampu mengejar Sainz bahkan dengan DRS sekalipun, sampai memaksanya melakukan dive bomb di tikungan pertama yang berujung ke Perez yang makin terpaut jauh di posisi keempat. Reliabilitas menjadi masalah utama bagi tim Red Bull musim ini. Dari kedua mobilnya gagal finish di Bahrain, lalu Verstappen lagi-lagi DNF di Australia, dan terbaru rangkaian masalah di Miami kemarin. Meskipun harus diakui jika mesin Red Bull powertrain sangat powerful di sirkuit, tapi mereka tak bisa mengalami masalah ketahanan mesin seperti kemarin atau sebelum-sebelumnya. Max Verstappen mengatakan, jika timnya tak bisa terus-menerus merepotkan diri sendiri dengan masalah reliabilitas yang akan membuat semua hal menjadi sulit. Seandainya ia tak mengalami masalah di sepanjang sesi latihan hari Jumat, mungkin saja Verstappen bisa mengulangi dominasi sempurnanya di Imola 2 pekan lalu. Salah satu alasan mengapa Red Bull bisa tampil kuat adalah mereka sekarang sudah satu langkah lebih maju dalam hal pengembangan mobil daripada rivalnya Ferrari. Hal itu juga berhubungan dengan keputusan Ferrari yang tidak meluncurkan upgrade serius sejak musim 2022 dimulai. Sampai berapa lama Red Bull bisa mempertahankan keunggulannya? Semua tim musim ini mempunyai batas anggaran atau budget cap sebesar 140 juta dolar atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Tim-tim harus pintar-pintar dalam mengelola uang tersebut supaya tidak kehabisan dana yang membuat pengembangan mobil bisa berhenti. Alasan kenapa Ferrari tidak meluncurkan upgrade sampai sekarang adalah mereka bermain long game dan memilih bersabar dalam pengembangan mobil.
Berbeda dengan Red Bull yang nampak cukup agresif dalam development mobil untuk mengejar ketertinggalan mereka dari Ferrari. Hal itu dipercaya akan menguntungkan bagi Ferrari di pertengahan musim nanti. Red Bull pada suatu titik pasti akan menghentikan pengembangan mobilnya ketika dana pengembangan mobil mereka sudah ada di batasnya. Belum lagi, mereka punya jatah pengujian aerodinamika yang lebih sedikit ketimbang Ferrari yang finish di posisi ketiga klasemen konstruktor musim lalu. Hal-hal tersebut merupakan kesempatan bagi tim kuda jingkrak ini untuk mengejar ketertinggalan mereka dengan mengeluarkan upgrade-upgrade baru. Setidaknya itulah yang diyakini oleh bos tim Ferrari, Mattia Binotto, yang percaya jika apa yang dilakukan Red Bull saat ini akan ada konsekuensinya nanti. Ia sangat yakin jika Red Bull akan mengalami fase di mana mereka tidak bisa memberikan update di mobil mereka, dan saat itulah kesempatan bagi timnya untuk memutar balik keadaan. Seperti yang kami bahas di video soal alasan Ferrari gagal di Imola, Mattia Binotto mempunyai strategi dan permainan tersendiri untuk menghadapi duel musim ini. Ia sudah tahu jika mobil F175 punya performa yang sangat bagus dan tidak perlu terburu-buru dalam meluncurkan upgrade. Kalau bisa kami bilang, tanpa upgrade-upgrade besar pun, selama Ferrari bisa menempel Red Bull di depan maka itu bukan masalah besar. Jarak poin yang besar antara Leclerc dan Verstappen mungkin jadi alasan kuat Binotto berani membiarkan mobil Ferrari tak mendapat pembaruan dalam 5 balapan pertama musim 2022. Walaupun harus diakui jika mereka sangat membutuhkan komponen spek baru di mobilnya karena momentum saat ini sudah beralih sepenuhnya ke Red Bull. Di Miami kemarin, walaupun dalam list Ferrari tertulis jika mereka memasang sayap belakang spek terbaru, tapi pada akhirnya mereka tidak jadi memasangnya dan menggunakan spek lama. Ferrari mungkin mampu mengejar ketertinggalan mereka dari Red Bull jika tim sudah memberikan update-update baru di mobilnya. Tapi kami berpikir, jika hal tersebut akan sangat bergantung ke bagaimana tipe dan karakter sirkuit. Sejauh musim ini, mereka punya perbedaan signifikan dalam hal pendekatan settingan mobil, di mana Red Bull lebih mengutamakan balapan dibanding Ferrari yang lebih mengarah ke overall performa. Red Bull punya kecepatan yang bagus di lurusan berkat mesinnya yang powerful, sedangkan Ferrari punya downforce yang kuat serta seimbang di tikungan. Ferrari mungkin akan memilih mengeluarkan update di sirkuit yang dinilai cukup kuat bagi mobil mereka, seperti di Catalunya atau Monaco. Sedangkan Red Bull, jika kita lihat di Imola, mereka sepertinya bakal memberikan update di track yang sekiranya kurang bersahabat bagi RB18, supaya tidak terlalu tertinggal dari Ferrari. Pengembangan mobil musim ini memang bagaikan perang terbuka bagi setiap tim di F1. Bukan cuma soal kecepatan, tapi juga tentang efisiensi dan strategi supaya bisa tetap kompetitif di depan. Dan duel Ferrari lawan Red Bull siap menyajikan duel yang seru, bukan cuma di sirkuit, tapi juga hal-hal teknis yang tentunya sangat menarik untuk disimak.